Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky PJOK. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kelas 4 sekolah dasar tentang materi seni bela diri. Untuk itu yang belum subscribe silakan subscribe agar bisa video terbaru tampil di layar depan anak-anak. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke materi. Mengenal gerak dasar bela diri pencak silat. Di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian pencak silat, sejarah pencak silat, dan yang terakhir yang harus kalian kuasai adalah gerak dasar pencak silat. Harapannya setelah belajar tentang pencak silat ini, anak-anak bisa mempraktekkan tentang cara gerak dasar pencak silat, yaitu kuda-kuda dan tangkisan. Kita lanjutkan. Pengertian pencak silat. Pencak silat yaitu sebagai permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Sejarah pencak silat. Pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri dan sebagai budaya bangsa Indonesia. Seni bela diri ini berkembang secara turun-temurun. Pencak silat juga berkembang di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Nah, pencak silat adalah berasal dari bangsa Indonesia. Ya, Anda harus tahu ya, harus bangga dengan bangsa Indonesia karena kita mempunyai seni bela diri khas yaitu pencak silat. Gerak dasar pencak silat. Kita mulai materi gerak dasar. Mana silakan diperhatikan. A. Mengenal pencak silat. Kalian harus tahu dulu tentang pencak silat itu apa. B. Gerak lokomotor dalam pencak silat. Yang terakhir, gerak non-lokomotor dalam pencak silat. Mengenal pencak silat. 1. Aspek utama pencak silat yaitu aspek mental spiritual, membangun dan mengembangkan karakter mulia seseorang. B. Aspek seni budaya. Pencak menggambarkan bentuk seni tarian diiringi musik dan budaya tradisional. Aspek bela diri menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. D. Aspek olahraga, pertandingan atau kompetisi dan demonstrasi jurus baik tunggal, ganda maupun beregu. Yang kedua, tingkat kemahiran. Tingkat kemahiran dalam pencak silat dibagi jadi 4. Yang pertama, pemula, yaitu mempelajari semua gerak dasar seperti kuda-kuda, tendangan, pukulan, telakan, tangkapan, bantingan, dan olah tubuh. B. Menengah. Nah, dalam menengah ini aplikasi semua gerak dasar, pemahaman, dan variasi. Jadi kalian ini tahap pemula ya. Kemudian kalau sudah menguasai gerak-gerak dasar, kalian menuju ke menengah, yaitu diaplikasikan dalam gerak dasar semuanya, kemudian dipahami, kemudian divariasikan. Dan yang ketiga atau yang C, pelatih. Pesilat mempelajari teknik bela diri pergurungan. Jadi ketika mau jadi pelatih, kalian harus satu perguruan. Silat ada banyak perguruan. Nah, nanti kalian jadi pelatih perguruan yang apa dulu, seperti itu. D. Pendekar. Pesilat telah diakui para sesepuh perguruan akan menerima berbagai ilmu rahasia tingkat tinggi. Ya, itulah tingkat kemahiran dalam pencak silat. Kita lanjut yang kedua, yaitu gerak lokomotor dalam pencak silat.
Digunakan pemain untuk melakukan pergerakan yang membutuhkan perpindahan tempat. 1. Pola langkah dan arah. Pada gambar ini yaitu pola langkah 1 lurus. Nah, kita lihat di sini. Saya pakai kursor ya. Ini adalah pola langkah lurus dan ini adalah pola langkah ke kiri. Nah, ini adalah pola langkah ke kiri serong. Nah, jadi serong ke kiri seperti itu ya. Lanjut. 2. Pola langkah zigzag. Diperhatikan di sini pola langkahnya seperti ini. Nah, pola langkahnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, pola langkah ladam atau U. Bentuknya seperti itu. Yang keempat, pola langkah segitiga. Nah, seperti ini. Yang kelima, pola langkah huruf S. Yang keenam, pola langkah segi empat. B. Arah. Arah dalam pencaksilat di sini ada banyak. Nah, di sini terutama arah dalam langkah ya. Lurus, serong, dan seperti ini. Arah seperti ini ya. Ini sekedar anak tahu saja. Yang kedua, sikap pasang. Sikap menghadapi lawan dalam keadaan menyerang ataupun bertahan. Nah, itu arti dari sikap pasang. Ada 4 sikap pasang. Pada kali ini kita akan mempelajari 2 sikap pasang terlebih dahulu. Sebenarnya sikap pasang dalam pencaksilat itu ada banyak sekali. Ya, cuma di sini kita akan mempelajari 2 sikap pasang aja. Yang pertama, sikap pasang 1. Diperhatikan gambar contoh sikap pasang 1, yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang. Jadi kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah, berat badannya di tengah. Jadi tidak bergeser ke depan ataupun ke belakang. Posisi kaki depan dan belakang sejajar. Nah, sikap pasang tertutup. Ini pasang tertutup. Posisi kedua, telapak tangan terbuka. Seperti ini. Sikap yang kedua yaitu sikap pasang 2. Sikap pasang 2 yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong. Sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. Nah, bedanya adalah kuda-kudanya tengah serong, tangannya mengepal salah satu. Gitu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu melangkah. Salah satu gerakan dalam pencaksilat dengan memindahkan injakan kaki ke tempat lainnya. Ada 5 gerakan melangkah. A. Angkatan. Dengan mengangkat salah satu kaki ke atas dan diletakkan sesuai tujuan. Di sini angkatan ada 2. Yang pertama, angkatan tinggi. Salah satu kaki tinggi dan diletakkan sesuai arah tujuan. Nah, bisa dilihat di sini. Kakinya tinggi dan diletakkan sesuai arah tujuan, mau ke serong kiri ataupun ke kiri ataupun ke depan. Yang kedua, angkatan rendah. Salah satu kaki diangkat rendah dengan sudut paha kurang lebih 300. Setelah itu kaki diletakkan sesuai tujuan. Nah, ini bedanya ini. Tadi angkatannya tinggi, kemudian ini rendah dan diletakkan sesuai tujuan. Mau ke depan, mau ke kiri, mau ke kanan, sesuai dengan tujuan kalian. Oke. Yang ke B yaitu lompatan. Dilakukan dengan salah satu kaki bertolak, kemudian diikuti kaki satunya. Terdapat 2 cara dalam pendaratan. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, mendarat dengan salah satu kaki diarahkan ke tempat tujuan dan diikuti oleh kaki lainnya ke tempat tujuan, kemudian diikuti dengan satu kaki lainnya. Yang kedua, kedua kaki mendarat secara bersamaan. Nah, bedanya seperti itu. C. Geseran. Salah satu kaki digeser dengan tumit masih menyentuh lantai. Kaki yang digeser diletakkan sesuai dengan arah tujuan. Jadi tumitnya di sini masih menempel. Ya, menyentuh lantai, kemudian kaki yang digeser diletakkan sesuai dengan arah tujuan.
Ini misalkan di sini gerakan kaki kiri, jadi diletakkan di lantai masih menyentuh, kemudian digeser ke kiri. Ini kanan. Di putaran. Langkah putaran dilakukan dengan mengangkat salah satu kaki dan diputar keluar. Kaki yang lain dalam posisi jangkep. Putaran, dia memutar ke kanan, bisa memutar juga ke samping kiri. Ini jangkitnya seperti ini. Nah, ketika diletakkan, diputar ke kanan, diletakkan, ini posisinya jangkit. D. Insutan. Cara melakukan langkah insutan yaitu berdiri dengan posisi pasang, kaki digeser dari lantai dengan menggunakan tumit tanpa diangkat. Yang ketiga, kedua kaki digerakkan ke arah luar dan dalam. 4. Dalam pula dilakukan dengan telapak kaki sejajar. Yang kelima, kedua lutut ditekuk saat bergerak. Nah, seperti ini gambarnya insutan. Nih, untuk ini kalian tidak usah terlalu mempraktekannya ya, karena ini belum dalam materi kalian, cuma sekedar pengetahuan saja. Gerak non lokomotor dalam pencak silat. Nah, di sini ada pukulan. Apa sih pukulan itu? Yaitu serangan yang dilakukan dengan tangan kosong. Ada berapa pukulan itu? Oke, yang pertama, pukulan bandul. Bisa dilihat di gambar contoh pukulan bandul seperti apa, silakan dipahami. Pukulan ini mengayunkan tangan dengan tangan mengepal ke arah sasaran dengan kepalan tangan menghadap ke atas. Nah, ini tangan ini berawal dari sini dulu. Nah, dari pinggang kemudian diayunkan ke depan. Tangan mengapal ke atas. Yang kedua, pukulan melingkar. Pukulan melingkar, lihat gambar di samping ya. 1. Sikap kaki, kuda-kuda kiri depan, kuda-kuda kiri depan. Kemudian kedua belah tangan bersiap depan dada. Tangan yang akan memukul, jari-jarinya mengepal. Tangan yang akan memukul ini, tangan kanan ya, jarinya mengepal. Kemudian setelah itu telapak kaki kanan dan kiri sejajar paralel. Nah, sejajar paralel. Kemudian setelah itu tangan kanan memukul dengan menggunakan punggung tangan dari arah samping ke depan nih, dari arah samping kemudian ayunkan ke depan seperti ini. Pukulan lurus. Pukulan ini mengarah ke depan dengan tangan mengepal dan tangan satunya lagi melindungi dada. Ke depan, kemudian tangan satunya lagi melindungi dada. Gunanya untuk apa? Ketika nanti lawan bisa menghindar, nanti otomatis lawan akan menyerang bagian dada ataupun bagian samping kaki kalian, bisa kalian tangkis dengan tangan satunya. D. Tegak. Pukulan tegak yaitu caranya sikap kaki kuda-kuda tengah. Ini kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah, berat badan di tengah ya, lurus tengah. Kedua belah tangan bersiap depan dada. Tangan yang akan memukul jari-jarinya mengepal. Memukul jari-jarinya mengepal. Ini pukulan tegak. Yang terakhir, tangan kanan memukul ke depan dengan kepalan tegak. Nah, ini ke depan dengan kepalan tegak di sini. Tadi kan menghadap atas kalau ukuran yang apa tadi lurus ya. Biasanya kalau untuk yang tegak menghadapnya ke depan. 2. Tendangan. Serangan yang dilakukan dengan kaki. Nah, tendangan. Di sini ada beberapa tendangan. Nah, yang harus kita tahu tendangan apa? Yang pertama, tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang langsung diarahkan ke samping badan. Misalkan ada musuh di sini, ini arahnya ke samping badannya. Tendangan samping. Caranya, kaki kuda-kuda kiri. 2. Kaki kanan ditendangkan ke samping dengan punggung kaki.
Tiga, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Ini sebagai penyeimbang. Yang kedua, tendangan lurus ke depan. Lihat arahnya ya, tendangan lurus. Jadi ini langsung diluruskan ke depan. Target dari tendangannya adalah perut lawan atau kemaluan lawan. Tendangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Caranya, sikap kaki kuda-kuda kiri, kuda-kuda kiri. Kemudian tendangan kaki kanan ke depan dan angkat kaki sejajar dengan bahu. Angkat kaki sejajar dengan bahu. Di bahu dilancarkan angkat kaki. Yang ketiga, kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Dan pemain kita akan mengangkat salah satu kaki biar seimbang, kedua tangan harus di depan dada untuk keseimbangan. Oke, paham ya. Yang ketiga adalah tendangan T. Tendangan ini memerlukan kekuatan paha dan betis. Bagian kaki yang digunakan untuk menyerang yaitu bagian tumit dan telapak kaki. Kita lihat ya. Di sini adalah tumit. Tumit. Ini telapak kakinya. Perkenalannya di sini tendangan T. Bukan di punggung maupun bukan di kaki bagian dalam. Caranya, sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. Kuda-kuda kiri. Karena kita akan menendang pakai kaki kanan. Ketika kita menendang pakai kaki kiri, maka sikap kaki kuda-kuda kanan. Tendangan kaki kanan dari samping ke depan dan hentakan telapak kaki. Dari samping seperti ini ke depan, kemudian hentakan pakai tenaga. Seperti itu, seperti ini ya. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Yang keempat, tendangan melingkar. Tendangan melingkar disebut juga dengan tendangan sabit. Sasarannya dituju dengan tendangan ini adalah perut lawan. Nah, ini tendangan melingkar. Jadi dari samping, kemudian melingkar. Sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. Kuda-kuda kiri tepat. Pendangkan kaki kanan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Nah, sekarang hentakannya punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Oke, paham ya anak-anak untuk 4 tendangan ini. Kita lanjut lagi, yaitu sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda, apa itu sikap kuda-kuda? Yaitu gunanya untuk memperkokoh posisi tubuh. Kuda-kuda depan. Posisi ini merupakan kuda-kuda paling banyak digunakan. Posisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Kedua kaki ditempatkan dalam satu garis lurus. Satu garis lurus sehingga sejajar. Tekuk kaki depan dan pindahkan tumpuan badan pada kaki tersebut. Ditekuk sedikit posisi badan ini, berat badannya berarti berada di kaki depan. Sedangkan kaki belakang agak ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah cara melakukan kuda-kuda depan. Yang kedua, kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang merupakan kebalikan dari kuda-kuda depan. Hanya saja kaki ditekuk ke arah yang berbeda. Posisi awal adalah meletakkan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang dalam satu garis lurus seperti tadi. Kemudian tekuk kaki belakang, sedangkan kaki depan agak diluruskan dan tumpuan berat berada pada kaki belakang. Kalau kaki kuda-kuda depan tadi, tumpuannya berada di depan. Tapi kalau kuda-kuda belakang, tumpuannya pada kaki belakang. Posisi ini juga banyak digunakan saat menahan serangan dari arah depan. Kuda-kuda samping. Buka kaki selebar bahu, kemudian tekuk salah satu kaki yang dianggap paling dominan. Posisi kedua kaki harus sejajar. Pindahkan seluruh berat badan pada kaki.
yang ditekuk sehingga posisi badan lebih condong pada kaki tersebut. Posisi ini digunakan saat akan melakukan serangan berputar, sehingga kekuatan akan lebih mudah ditimbulkan dari satu sisi. Nah, di sini yang ditekuk kaki kanan. Ini akan serangan putarnya dengan kaki kiri. D. Yang terakhir adalah kuda-kuda tengah. Jika pada kuda-kuda samping hanya salah satu kaki saja yang ditekuk, maka pada kuda-kuda tengah kedua kaki harus ditekuk sehingga hampir membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat di sini. Nah, kedua kaki ditekuk, sudutnya 90 derajat. Posisi kedua kaki dengan kuat saat menopang badan. Diposisikan kedua kaki itu yang kuat sehingga topangan badan ini berada di tengah untuk garis lurus seperti ini. Posisi ini berat badan ditopang oleh kedua kaki. Kuda-kuda tengah biasanya digunakan untuk menahan serangan dari depan sehingga tubuh tidak akan terpental ke belakang. Oke, paham ya untuk kuda-kuda tengah? Yang keempat adalah tangkisan atau membendung atau menahan serangan lawan. Tangkisan ada beberapa ya. Ini nanti kalian akan mempelajari 4 atau 5 tangkisan. Yang pertama, tangkisan atas. Tangkisan atas digunakan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Tangkisan ini biasanya juga diikuti dengan melakukan tendangan lurus ke depan sehingga lawan tidak mempunyai kesempatan untuk membuat pertahanan. Jadi gerakan tangannya ini dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Yang kedua, tangkisan luar. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri, dari luar ya. Cara melakukannya adalah menyiapkan kuda-kuda dengan menekuk kaki sehingga posisi tubuh seimbang. Posisi tubuh seimbang. Ya. Posisikan kedua tangan bersiap di depan, lalu tarik salah satu tangan dari dalam keluar sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Nih, tangan ini awalnya di depan, dia mau menangkis dari arah kanannya. Di tangan yang kanan ini langsung bergerak keluar seperti ini. Nah, ketika yang serangan dari sini, tadi otomatis tangan kirinya langsung menangkis, ya, berkebalikan dari sini kemudian ke kiri seperti itu. Oke, yang ketiga, tangkisan dalam. Cara melakukan tangkisan dalam adalah dengan berdiri tegak.
Buka kaki selebar bahu dan tekukkan sedikit untuk menyeimbangkan badan. Posisikan kedua tangan ke depan badan, lalu tarik salah satu tangan dari depan luar ke dalam sehingga sejajar dengan bahu. Pertahankan posisi tubuh tetap seimbang. Tangisan dalam berkebalikan dengan tangisan luar. Jika tadi dari arah depan dada keluar, ini dari luar ke dalam. Nah, bedanya seperti itu anak-anak. Yang keempat, ya maaf ya, ini harusnya tulisannya tangkisan bawah ya. Yang keempat, tangkisan bawah digunakan untuk menahan tangkisan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian bawah tubuh kita. Tangkisan bawah dilakukan dengan menyiapkan kuda-kuda yang kuat. Lalu siapkan tangan di depan dan tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pertahankan posisi akar tubuh tetap seimbang. Di sini, nah ini tangan yang dari depan dada, dia mau menangkis dari arah kanan bawahnya. Tangannya bergerak ke sini. Nah, seperti itu. Oke, untuk tangkisan sudah, kita masuk ke tugas praktik gerak 1. Tugas praktik gerak 1, kalian mempraktikkan 4 sikap kuda-kuda yang kalian bisa. Nanti silakan di video seperti contoh video yang diberikan di video. Bisa kalian milih sikap kuda-kuda depan, belakang, tengah, ataupun samping. Bisa juga ataupun silang depan ataupun silang belakang. Ya, kemudian tugas yang kedua, praktik gerakan kedua, yaitu praktikan gerak tangkisan. Nah, tadi ada tangkisan dalam, luar, atas, dan tangkisan bawah. Silakan di video untuk penilaian keterampilan kalian. Silakan dikirim ke gurumu dan semoga bermanfaat. Mungkin cukup pelajaran dan pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Rizky PJOK yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe Rizky PJOK, atau bisa kalian follow Instagramnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.